semuanya, saya Sela Pratasya dan hari ini kita nggak bisa menghindar dari flashback ke Agustus 2025. Bulan yang bikin Jakarta dan kota-kota lain panas mendidih. Demo yang awalnya cuma protes tunjangan anggota dewan, tiba-tiba meluas jadi kerusuhan dan penjarahan di berbagai lokasi. Kita bahas 3 pemicu utama chaos Agustus. Gaya hidup menyelekit para wakil rakyat, tragedi kematian driver online, dan tuntutan bersihkan DPR. Yuk kita telusuri kronologinya. Isu pertama, kontroversi elit gaya hidup menyelekit para wakil rakyat. Pemicu awalnya sepele, tapi memantik api amarah publik tunjangan anggota. Masyarakat udah geram karena di tengah kesulitan ekonomi muncul isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR yang dikabarkan mencapai 50 juta rupiah per bulan. Ini 10 kali lipat upah minimum DKI Jakarta. Kemarahan publik makin meledak karena disambut oleh sikap nggak empati dari beberapa anggota dewan nih. Ada yang joget-joget di parlemen di tengah isu panas, dan ada yang ngasih komentar nyepelein seperti menyebut demonstran sebagai orang terbodoh di dunia. Kontroversi kayak gini bikin publik ngerasa terhina. Mereka ngerasa wakil rakyat hidup di planet yang berbeda dan jauh dari realitas rakyat yang lagi struggle sama harga pangan dan PHK. Tuntutan untuk pembekuan tunjangan dan transparansi anggaran pun menguat. Isu kedua, eskalasi kericuhan, tragedi kematian driver online. Titik balik yang mengubah demo protes biasa menjadi kerusuhan nasional adalah tragedi kemanusiaan yang terjadi di Jakarta. Pada malam 28 Agustus, seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan tewas setelah dilindas kendaraan taktis aparat saat bentrokan terjadi. Kematian tragis ini langsung menyulut kemarahan dari berbagai lapisan masyarakat, terutama dari komunitas driver online yang merasa senasib. Kematian Afan bikin demo berhenti cuma soal DPR, tapi jadi protes terhadap kekerasan aparat dan ketidakadilan. Gelombang untuk unjuk rasa nggak cuma rame di Jakarta, tapi meluas ke Bandung, Surabaya, Makassar, di mana gedung DPRD dan markas kepolisian jadi sasaran amuk massa. Massa mendesak dibentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas kasus kematian Afan dan kekerasan aparat lainnya selama demonstrasi. Isu ini bikin demokrasi dan supremasi hukum jadi terancam. Isu ketiga, akar masalah dan tuntutan bersihkan DPR dan reformasi total. Demonstrasi Agustus 2025 nggak cuma emosi saat ini adalah akumulasi kekecewaan terhadap sistem yang sudah lama nggak beres. Massa mendesak reformasi total di parlemen. Tuntutannya nggak main-main, audit independen DPR, tolak mantan koruptor jadi anggota dewan, dan hapus fasilitas istimewa. Isu hukum juga ikut panas. Massa mendesak pengesahan RUU perampasan aset sebagai alat ampuh untuk memberantas korupsi, sekaligus menuntut agar tokoh yang diduga korupsi diadili. Intinya aksi Agustus 2025 mengisyaratkan bahwa Indonesia butuh riset lokal. Bukan cuma ganti orang, tapi bongkar sistem yang melenggangkan ketimpangan dan ketidakadilan. Chaos Agustus 2025 adalah cerminan kegagalan komunikasi dan hilangnya empati dari elit politik kita nih. Ini adalah tragedi yang nggak boleh berulang. Kita harus mengingat tragedi ini, mengingat pengorbanan Afan Kurniawan, dan mengingat bahwa kekuatan rakyat itu nyata. Kritik dan suara lantang adalah vitamin bagi demokrasi. Sekian dulu buat video kali ini. Saya Sela Pratasya, pamit undur diri. Terima kasih.